Di part 2 ya. Part 2 di sini kita akan mencoba mengenali beberapa jenis komponen yang berada pada bagian mesin handphone. Seperti bisa kita lihat di sini lumayan cukup banyak komponen. Namun tidak semua berbeda. Sebenarnya ini hanya ada beberapa jenis komponen saja yang mesti kita kenali. Yang pertama contohnya adalah soket. Soket di sini bisa kita lihat pada bagian ini. Seperti ini bentuknya. Ini adalah sebuah komponen soket atau beberapa komponen soket yang berada pada mesin handphone. Contohnya seperti ini. Pada beberapa mesin handphone yang lain, soket itu ada tambahan bentuk, seperti halnya pada mesin ini. Nah, bagian yang ini memiliki kuningan, ini adalah soket baterai ya. Lalu seperti ini, dia memiliki kancing, pengait, pengunci ya, lebih tepatnya. Pengunciannya seperti itu. Lalu ada pula soket charging, di mana kita bisa melakukan proses pengecasan pada mesin handphone, atau biasa kita sebut dengan istilah konektor cas. Namun para teknisi lebih cenderung menyebutnya dengan istilah plug-in charging ya. Oke, selanjutnya komponen apa lagi yang harus kita ketahui? Selain itu adalah pertama yang mesti kita hafalkan adalah ini nih. Ini adalah kapasitor. Bagaimana cara kita mengenalinya? Pertama pastinya dari warna ya, jelas. Ini warnanya seperti warna apa ini? Coklat ya, coklat. Yang ini juga kapasitor. Sama-sama ini coklat lebih cenderung ke krem ya. Kalau yang ini coklat lebih pekat ya. Namun di beberapa mesin handphone yang lainnya ada kapasitor juga yang berwarna putih, biru maupun hitam, sehingga terkadang membuat teknisi itu keliru untuk mengeksekusi. Tapi secara umum kita akan jumpai kapasitor itu dengan warna seperti ini. Yang ini sedikit lebih krem ya, krem. Sedangkan yang ini lebih cenderung ke coklat tua pekat. Oke. Lalu yang mesti kita ketahui adalah dari kapasitor ini, komponen tunggal ini, dia memiliki dua kutub. Jadi kita lihat di sini ada warna coklatnya, lalu ada warna silvernya ya. Silver di sini maksudnya adalah kutubnya. Kita lihat ada warna silvernya ada berapa? 1 dan 2. Itu menandakan dia memiliki dua kutub. Yaitu kalau untuk dunia elektronik pastinya kutub yang kita kenal hanya kutub positif dan negatif. Kita tidak mengenal istilah utara maupun selatan ya. Jangan sampai keliru. Kutub positif dan negatif. Untuk menentukannya mana yang positif dan negatif, next sesi kita akan bahas pada pembahasan skema ya. Lalu selanjutnya yang mesti kita ketahui dari kapasitor adalah bentuk maupun ukuran ya. Bentuknya seperti kita lihat di sini, secara umum komponen ini terlihat rata-rata ya, mayoritas itu kotak dia. Nah, bukan berarti pecinta band kotak juga. Kotak. Namun lebih mirip seperti balok ya.
balok atau kayu panjang. Sedangkan dari segi ukuran beda-beda, ada yang besar ada yang kecil, tergantung dari kebutuhan mesin tersebut. Biasanya makin besar ukuran kapasitor ini, maka akan semakin besar daya tampung tegangannya. Oke ya, itu kapasitor. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengenali komponen dioda. Dioda di sini terdapat pada bagian ini, dia adalah komponen dioda yang saya maksud. Untuk mengenalinya lebih mudah, kita melihat dari warna. Dia memiliki warna hitam pekat ya, hitam solid. Namun kalau nanti kita lihat lebih detailnya lagi, dia seperti memiliki kawat yang keluar dari tengah-tengah badannya, seperti ini. Tidak sama seperti komponen kapasitor ini. Komponen kapasitor ini bagian timahnya dia melekat begitu saja, cuman kalau yang ini seperti menjulur keluar. Ya. Pastinya dia kalau kita lihat dari bentuknya di sini, kutubnya itu terlihat dari sisi kiri dan kanannya. Ada kawat yang menjulur keluar. Ini adalah komponen dioda berwarna hitam solid. Sedangkan untuk bentuknya sendiri, variasi bentuknya ada beberapa ya. Seperti halnya di sini, ini juga komponen dioda, cuman kakinya berada pada bagian bawah bentuknya. Tidak seperti komponen dioda yang ini. Yang ini dia dari samping menjulur keluar, sedangkan yang ini kakinya berada pada bagian bawah. Kalau untuk ukurannya, seperti komponen kapasitor tadi, tergantung dari kebutuhan mesin tersebut atau space yang disediakan dari mesin tersebut. Nanti pihak perusahaan akan memasang sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan biasanya. Bisa besar, bisa kecil, asalkan nilainya sesuai sama, boleh dipasang. Sangat sedikit ya komponen dioda di sini. Lalu selanjutnya yang akan kita kenali adalah komponen resistor. Secara umum pada mesin-mesin handphone di sini yang kita kenali, resistor yang paling mudah kita cari adalah resistor pada bagian ini. Dia terhubung dengan konektor baterai di sini. Kalau kita lihat resistor di sini berwarna putih. Namun pada bagian-bagian yang lain, resistor itu berwarna hitam. Seperti halnya ini. Ini ada dua komponen. Yang ini warna coklat krem ya, coklat krem. Ini adalah kapasitor, sedangkan yang sebelahnya ini adalah komponen resistor dari warna. Berbeda sama yang ini putih. Ini hitam. Namun komponen resistor yang berwarna hitam ini, ketika kita balik, kita angkat, maka ketiga sisinya itu akan berwarna putih seperti ini. Jadi dari empat sisi dari komponen ini yang berwarna hitam hanya berada pada satu sisi. Itulah komponen resistor. Seperti yang kita lihat di sini, kutubnya kita bisa melihat ada dua kutub dari warna silver yang tersedia pada komponen resistor ini, 1 dan 2. Halnya yang ini 1 dan 2. Ini 2 kutub. Sedangkan untuk bentuk sendiri, pasti dia berbentuk kotak ya, berbeda jauh dengan komponen resistor yang
Berbeda jauh dengan komponen resistor yang kita lihat secara umum di mesin-mesin elektronik besar ya. Secara umum dia berbentuk seperti silinder ya. Cuman kalau di micro soldering system ini kita hanya akan menemukan bentuk kotak atau balok. Jelas. Untuk ukuran seperti halnya komponen-komponen sebelumnya, ukuran bisa bervariatif, namun bentuk tetap sama. Ukuran bisa bervariatif, namun bentuk tetap sama. Tergantung dari space dan kebutuhan pada mesin handphone tersebut. Oke, di baliknya ternyata komponen resistornya sangat sedikit. Ini juga komponen resistornya. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas pada next sesi komponen-komponen resistor tersebut, dari segi fungsi maupun penggunaannya. Oke, selanjutnya kita akan coba menerangkan komponen coil atau biasa kita sebut dengan istilah lilitan. Namun beberapa teknisi juga menyebutnya dengan istilah induktor atau konduktor. Dari segi warna, ini memiliki dua warna ya secara umum ya. Berwarna seperti ini abu-abu. Ada yang berwarna hitam seperti ini. Namun di beberapa mesin kita akan jumpai juga komponen coil atau lilitan yang berwarna mirip seperti komponen kapasitor. Seperti halnya pada mesin ini. 1, 2, 3. Nah, ini adalah komponen lilitan semua. Nah, ini bukan yang ini. Walaupun berbeda, tapi dia tetap sama. Kita ganti dengan komponen yang dari sini, dari mesin lain, asalkan itu masih sama-sama lilitan, masih dibolehkan. Ya. Lalu selanjutnya untuk kutub sendiri, dia memiliki dua kutub. Jadi kita lihat di sini ada dua warna silver pada ujung-ujung komponennya, 1 dan 2. Ini juga itu merupakan kutub tegangan-tegangannya yang disediakan oleh pabrikan ya. Lalu untuk bentuknya sendiri, komponen ini memiliki bentuk yang sangat variatif. Kalau kita cari di Google nanti, bentuknya memang sangat bervariasi. Namun di sini kita lihat bentuknya, contoh yang ini seperti kapasitor balok besar. Namun di mesin ini bentuknya seperti ini. Tetap besar ya, lebih besar dari komponen yang lain. Ada juga komponennya berwarna hitam pekat, seperti komponen ini, cuman warnanya hitam. Nah, itu adalah komponen lilitan. Dari ukurannya atau bentuk ukurannya sangat disarankan untuk mengikuti dari ukuran yang diminta oleh mesin pabrikan supaya tidak mengganggu komponen yang lainnya ya, jelas. Karena nanti kalau space-nya hanya sebesar ini, kita beri komponen yang terlalu besar, maka pastinya akan menyenggol komponen pada bagian sebelah-sebelahnya. Dan itu nanti bisa menyebabkan gangguan tegangan. Oke. Itu ya. Lilitan. Selanjutnya kita akan mengenali komponen osilator, atau ini adalah jantungnya handphone ya, yang mengatur denyut arus ini nanti.
Seperti ini komponennya. Ada dua jenis gantung seperti ini dan seperti ini. Seperti ini. 1 dan 2. Dari warna ini mirip seperti ini, cuman dia kutubnya itu berada pada bagian bawah ini, di bawah komponen ini sendiri. Seperti ini juga. Ini ada tulisan kodenya, kode frekuensi yang dibutuhkan oleh komponen ini. Lalu untuk bentuknya secara umum ya ada cuma 2 sih, 1 dan 2 seperti ini saja bentuknya. Oke, itu adalah komponen osilator. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengenali komponen IC. IC itu yang mana sih? Nah ini, kotak besar, lebih besar daripada komponen-komponen yang lainnya. Nah ini IC dari warna hitam. Untuk kutubnya sendiri, karena ini adalah komponen IC, dia tidak memiliki kutub sebenarnya. Namun yang kita pastikan dia hanya memiliki penanda seperti ini. Bedanya komponen yang tunggal tadi dengan IC ya ini. Karena di dalam komponen ini terdapat komponen-komponen seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Oke. Untuk bentuk dan ukuran biasanya pasti berbeda-beda, seperti ini bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk mengetahui ini IC apa, kita bisa lihat pada kode yang tertera pada IC-nya ya. Di bagian paling atas ini adalah brandnya, sedangkan di bagian yang kedua ini biasanya kode yang kita manfaatkan untuk mencari tahu apa sih ini IC apa sih. Contoh, nah seperti ini juga ada kode-kodenya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kode PM660L. Nanti kita bisa cari di Google dan mengetik di mesin pencariannya IC PM660L. Hasilnya juga nanti akan keluar. Itu IC apa, dan IC apa. Sama halnya seperti IC yang lain. Kita tinggal lihat brandnya, lalu kita tinggal lihat kode-kodenya saja. Kita kopikan ke mesin pencari, lalu kita cari. Nanti kita akan diberitahu oleh Google itu IC apa. Oke. Selanjutnya adalah komponen konektor SIM ya, yang besar ini. Ini adalah komponen penghubung SIM card ke bagian mesin utama. Bentuknya bervariatif. Contohnya salah satunya ini dan yang ini juga. Sangat bervariatif. Oke, selanjutnya adalah komponen penghubung antena. Dan ini seperti tembaga yang didesain secara khusus. Pada mesin-mesin handphone ini selalu kita jumpai ya. Macam ini. Berwarna
kuning keemasan, ini adalah tembaga. Sudah didesain secara khusus untuk menghubungkan ke antena opsional yang berada pada casing handphonenya sendiri. Jadi kalau ini sampai hilang, sinyal tetap kita dapatkan, namun kekuatannya tidak akan seperti ketika terpasang casingnya. Oke ya, itu beberapa bagian-bagian mesin yang harus kita ketahui sebelum kita memulai mencoba mengeksekusi atau mereparasi mesin handphone secara keseluruhan. Terima kasih, kita sambung di next sesinya.